Welcome back. This is Jinten. Let's do this. Oh, yes. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, teman-teman. Kali ini kita langsung aja kita bakal ngebahas buku Awaken the Giant Within karya Tony Robbins. Nah, kita akan lanjut ngebahas babnya yang ke-6 dari buku ini. So, let's see what's in there. Oke, di bab yang ke-6 Tony Robbins berbicara mengenai kosakata keberhasilan utama. Bab yang ke-6, saya ulangi lagi, dia berbicara mengenai kosakata keberhasilan utama. Nah, awal yang pengen di-highlight Tony Robbins di sini, dia mengatakan bahwa ada satu waktu dalam hidup kita di mana kata-kata yang kita gunakan itu memberikan suatu dampak yang sangat menggembirakan buat kita. Suatu kata yang kita ucapkan bisa membuat orang sangat bahagia, membuat diri kita sangat bahagia, membuat kita tersenyum, excited, dan sebagainya. Tapi ada saat lainnya juga bahwa suatu kata yang kita ucapkan, satu kata yang orang ucapkan itu bisa membuat kita menjadi sangat sedih, menangis, down, dan bahkan frustrasi. Ada saat dimana kata yang kita ucapkan, kata yang orang ucapkan itu dapat membawa sebuah pengharapan yang besar. Namun juga ada sisi lain dari kata-kata yang kalau digunakan akan membawa suatu keputusasaan yang sangat mendalam, suatu keputusasaan yang sangat besar. So, di sini Tony Robbins pengen membuka kesadaran kita, membuka mata hati kita untuk melihat bahwa there's actually powers in the words that we use, that we speak, so we gotta be careful in using that. Okay. Nah, di sini Tony Robbins juga mengatakan bahwa kata yang kita katakan setiap hari itu berpengaruh kepada emosi kita, keadaan kita. So, kalau udah pengaruh ke emosi, udah ke keadaan, bakal larinya ke pikiran kita, right? Kalau udah bakal lari ke pikiran kita, otomatis tindakan yang keluar pun akan sejalan dengan apa yang kita pikirkan. Jadi penting sekali untuk memilih kosakata yang memberdayakan kita, bukan yang sebaliknya yang malah menjatuhkan atau membuat kita down. Well, kita langsung bahas untuk selanjutnya. Di sini Tony Robbins katakan bahwa kita harus sadar, balik lagi ya, dia ngajak kita harus sadar untuk secara bijaksana kita memilih penggunaan kosakata kita. Apakah kita mau menggunakan kosakata yang memberdayakan buat diri kita, buat orang lain, atau yang sebaliknya. Di sini kita diminta memilih untuk melihat kembali kosa-kosa kata yang sering kita ucapkan. Apakah kita mungkin sering mengucapkan, oh saya bodoh, saya lelah, saya matilah sudah hari ini, something like that. Kita bisa mengubahnya dengan sesuatu yang lebih bodoh. Mungkin kita bisa mengubah dengan, oh saya rupanya kurang belajar, atau saya masih belum tahu, mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai hal ini. Atau misalkan kita bilang lelah, kita mungkin mau ganti dengan, oh saya butuh istirahat sekarang, oh saya butuh rehat sedikit. Kurang lebih seperti itu, sesuatu yang lebih memberdayakan, sesuatu yang membuat kita merasa lebih empowered, lebih bergairah menjalani hidup. Nah, Tony Robbins di sini mengatakan bahwa orang yang miskin kosakata, dia akan memiliki kehidupan emosional yang lemah pula. Why? Di sini dikatakan bahwa because orang-orang ini akan mengalami kesulitan dalam mengekspresikan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Jadi kalau kita nggak bisa mengekspresikan what it is, jadi perasaan kita terbatas di apa yang bisa kita ekspresikan. Misalnya kita nggak pernah tahu, kata let's say ya, kata bergairah nggak pernah ada di kosakata kita. Kita nggak akan pernah mengalami hidup yang bergairah karena kita sendiri bahkan nggak bisa atau nggak pernah mengekspresikan kata bergairah itu lewat kosakata kita. So pretty much of less kata yang kita ucapkan akan membentuk pengalaman kehidupan kita. Nah, di sini Tony Robbins mengajak kita untuk kita lihat lagi kosakata kita.
kita nilai kembali apakah udah memberdayakan atau malah sebaliknya. Kalau belum, ayo kita ganti kalau ke sesuatu yang lebih memberdayakan. Tapi kalau udah, mari kita tingkatkan terus. Nah, di sini Tony Robbins juga mengatakan bahwa inti dari kosakata yang mau kita gunakan, inti dari kosakata keberhasilan utama ya, yang tadi dia mention di awal bab sebagai judul babnya adalah kata yang kita letakkan pada suatu pengalaman itu menjadi pengalaman kita. Let's say seorang anak yang tumbuh di sekolah dan selalu dibilang sama gurunya bahwa oh dia bodoh, dia bodoh, dia bodoh. Kan anak itu akan tumbuh dengan asumsi bahwa dirinya adalah seorang anak yang bodoh. Sebaliknya jika anak itu selalu dikatakan dia baik hati, dia pintar, dia pemberani, maka anak itu akan tumbuh menjadi seseorang yang baik hati, pintar, dan pemberani. Well, as simple as that. Mungkin teman-teman kita semua pernah mengingat suatu saat dimana kita dicap atau diberikan label oleh seseorang atau mungkin somebody close to us, dan kemudian kita mempercayai itu, dan setelah kita besar kita merasa bahwa well, we're not actually what they were labeling us in that way. So jadi menurut aku setiap orang pernah ada di kondisi seperti itu, dan disinilah Tony Robbins mengingatkan kita bahwa it's important to mind our words. Oke. Dan cara kerjanya gimana sih kosakata itu bisa jadi pengalaman hidup kita? Karena di sini dijelaskan bahwa kosakata yang kita gunakan itu mempengaruhi pikiran, emosi kita akan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita akan mempengaruhi cara bertindak kita. So sekali kita mengatakan atau kita dikatain atau mengatain diri kita sendiri bodoh, maka kita sebenarnya sedang menjahit sebuah kain dalam istilah seperti pengalaman besar kita untuk sebuah kebodohan. Kita menjahit sedikit demi sedikit benang-benang kebodohan untuk membentuk suatu kain kebodohan yang besar, yang adalah pengalaman kita akan keyakinan kita bahwa kita adalah orang yang bodoh. Nah, di sini Tony Robbins juga mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dengan kosakata yang orang lain berikan kepada kita. So we are having, kita have friends and people around us. Jadi kita mau berhati-hati dengan apa yang mereka katakan kepada kita. Jadi apabila apa yang mereka katakan kepada kita sesuatu yang memberdayakan, so kita ambil itu. Tapi apabila itu sesuatu yang tidak memberdayakan, wait, kita drop away, karena kita nggak mau itu menjadi pengalaman hidup kita. Nah, di sini Tony Robbins juga mengingatkan kepada kita bahwa kita perlu yang namanya menyadari akan kosakata kita, kemudian memilih kosakata yang memberdayakan, yang membuat kita bersemangat, bergairah, dan hidup dalam jalur yang kita inginkan untuk menempuh cita-cita utama kita. Dan juga kita harus selalu kembangkan kosakata kita, senantiasa mengembangkan kosakata yang memberdayakan, yang membuat kita bergairah, yang membuat kita merasa hidup dan terpenuhi. Dan yang terakhir mengenai bab kosakata keberhasilan ini, dia mengajarkan kepada kita bahwa kosakata kita sendiri ini bisa kita gunakan untuk membantu orang lain. Dalam artian pada saat seseorang mungkin sedang sedih, murung, kita kesana dan kita menghancurkan pola mereka dalam artian kita mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang sedang orang itu rasakan, atau sesuatu yang benar-benar di luar konteks dari apa yang sedang dipikirkan orang itu. Ini misalnya saya sedang sedih, terus teman saya akan datang dengan mengatakan bahwa kamu udah lihat iklan lucu itu atau belum, suatu seperti itu. Kemudian dia menunjukkannya, dan atau lebih tepatnya mungkin ketika saya sedang sedih dan saya mengatakan bahwa oh hidup saya udah berakhir karena mungkin let's say saya dipecat dari kantor, tapi teman saya yang datang dia mengatakan bahwa oh, ini hidup itu sangat indah, kamu masih punya kesempatan lebih banyak lagi di sana.
untuk mengejar hal-hal yang luar biasa yang belum kamu pernah alami sebelumnya, yang lebih membuat kamu merasa terfulfill daripada pekerjaan kamu yang sebelumnya. So intinya adalah kosakata kita dapat kita pakai untuk membangun orang lain, memotivasi orang lain, dan membuat orang lain lebih berenergi, bergairah dalam kehidupan mereka. So ya, so as a closing, aku bakal nge-recap apa yang udah aku katakan, bahwa intinya kita harus sadar dengan kosakata yang kita gunain, apakah udah empower atau malah sebaliknya. Setelah kita sadar, kita juga harus memilih kosakata yang memberdayakan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan apa yang kita terima dari lingkungan kita. Dan terakhir adalah kita untuk mengembangkan kosakata itu. Jadi kita memperkaya lagi kosakata kita. That's why pengalaman kita akan pengalaman emosional kita akan semakin kaya. Oke, itu untuk bab 6 dari buku Awaken the Giant Within karya Tony Robbins. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tacan.